Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nova Ramadhani, biasa dipanggil Nova. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang ulumul Quran, yaitu kerangka konseptual ulumul Quran. Pengertian ulumul Quran yaitu kata ulum dalam bahasa Arab sebagai bentuk jamak dari i'lim, berarti ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala perbuatan, perkataan atau takrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi. Dengan demikian, gabungan kata ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan. Pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebagian pokok-pokok pembahasan ilmu Al-Quran dapat ditinjau dari segi turunnya ayat, urut-urutan Al-Quran, ayat, pengumpulan ayat, penulisan ayat, pembacaan ayat, tafsir ayat, i'jaz, nasya, dan manswa, atau bantahan terhadap hal yang menyebabkan keraguan terhadap Al-Quran. Dan selanjutnya yaitu ruang lingkup ulumul Quran. Ulumul Quran memang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang luas, meliputi semua ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu diniyah seperti ilmu tafsir maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti balaghah dan ilmu i'rabi Al-Quran. Dan di mana rinciannya yaitu sebagai berikut. Aspek nuzul, di mana pembahasan ini mengkaji tentang ayat-ayat yang menunjukkan tempat dan waktu turunnya ayat Al-Quran, misalnya Makiyah, Madaniyah, Hadriyah, Safariyah, Nahariyah, Lailiyah, Syifa'iyah, Syaifiyah, dan Firasyiyah. Selanjutnya itu aspek sanad, di mana pembahasan ini mengkaji tentang segi sanad yang mutawatir. Selanjutnya ada al-qiraah, yaitu pembahasan yang menyangkut wakaf, ibtida, imalah mad, ta'rif, hamzah, dan idgham. Selanjutnya yaitu pembahasan lafaz-lafaz Al-Quran, yaitu pembahasan yang menyangkut lafaz Al-Quran, yaitu tentang qorib, mu'rad, majaz, mu'tara, mudharib atau ityarah, dan tasbih. Selanjutnya yaitu pembahasan makna Al-Quran yang berhubungan dengan hukum, yaitu ayat yang bermakna am dan tetap dalam keumumannya, am yang dimaksud khusus atau yang dikhususkan oleh sunnah, nas, dan zahir. Selanjutnya pembahasan makna, yaitu ilmu Al-Quran yang berhubungan dengan lafaz, yafaz, was, i'jaz, idnab, musawah, dan qas. Pokok-pokok bahasan ulumul Quran yaitu ada 6 pokok bahasan ulumul Quran yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu yang pertama, proses turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Bahasannya berupa waktu, tempat turunnya suatu ayat, penyebab, dan sejarah lengkapnya. Dan yang kedua yaitu pembahasan terkait sanad atau rangkai perawiyat atau perawiyat. Selanjutnya itu pembahasan soal qiraat atau cara membaca Al-Quran. Topik ini menyangkut beberapa hal, diantaranya cara berhenti atau wakaf, cara memulai bacaan atau ibtida', macam baca yang harus dipanjangkan tomat, cara membaca huruf, dan lain-lain. Selanjutnya itu pembahasan terkait kata-kata dalam Al-Quran, yaitu topik yang dibahas antara lain mengenai kata-kata asing dalam Al-Quran atau qorib, kata-kata yang berubah harokat akhirnya atau mu'rad, kata-kata yang memiliki makna serupa atau homonim, padanan kata-kata dalam ayat atau sinonim, isti'arah, dan penyerupaan atau tasbih. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai makna-makna dalam Al-Quran. Makna yang dimaksud tidak secara harfiah, namun ada pembahasan makna lain, misalnya makna umum atau am, makna lahir,
makna global, mujmal, makna konteks pembicaraan, maktum, makna yang tidak melahirkan keraguan muhkam, dan makna yang terdapat kesamaran di dalamnya atau mutasyabih. Dan selanjutnya yaitu pembahasan terkait makna kata dalam Al-Quran. Ada bahasan ulumul Quran yang membahas makna di balik kata-kata dalam Al-Quran. Di antara topik bahasan ini adalah fast, was, uraian singkat, ijaz, uraian panjang atau i'nab, dan uraian seimbang. Baiklah, hanya itu presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Aprila. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Sejarah pertumbuhan ulumul Quran. Az-Zarqani mengklasifikasikan sejarah ulumul Quran menjadi 2 tahap perjalanan sebagai berikut. 1. Sebelum masa kodifikasi, pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, ulumul Quran belum dikenal sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan tertulis. Para sahabat yang merupakan orang-orang Arab asli pada masa itu dapat merasakan struktur bahasa Arab yang tinggi dan memahami apa yang diturunkan kepada Rasul. 2. Permulaan masa kodifikasi. Wilayah Islam pada era Khalifah Utsman bin Affan semakin bertambah luas sehingga terjadi perbauran antara masyarakat Arab dan bangsa-bangsa yang tidak mengetahui bahasa Arab atau A'jam. D. Karya-karya ulumul Quran era modern. Adapun karya tulis atau kitab yang terkait dengan mata kuliah ulumul Quran adalah antara lain: 1. Manahil al-Irfan fi ulum al-Quran. 2. Al-Madkhal fi Dirasat Al-Quran Al-Karim karya Dr. Muhammad Abu Syuhbah. Yang ketiga, Mabahith fi ulum Al-Quran karya Dr. Subhi Al-Salih. Yang keempat, Mabahith fi ulum Al-Quran karya Syekh Mana Al-Qatan. Yang kelima, Madkhal fi ulum Al-Quran wa At-Tafsir karya Dr. Faruk Humadah. E. Manfaat, urgensi, dan tujuan mempelajari ulumul Quran. Manfaat mempelajari ulumul Quran yaitu antara lain: 1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan yang penting. 2. Membantu umat Islam dalam memahami Al-Quran. 3. Mengetahui sejarah kitab Al-Quran. 4. Menciptakan kemampuan dan bakat. 5. Sebagai senjata dan tameng. Sekian makalah kelompok kami. Jika ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.